Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Para ibu jamaah pengajian rutin setiap Senin sore di Masjid Jami' Nurul Yakin, yang mudah-mudahan para ibu sekalian senantiasa ada dalam rahmat dan ridha Allah, juga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, terhindar dari segala wabah penyakit. Pertama dan paling utama, mari kita sama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Ta'ala yang senantiasa menganugerahkan kepada kita segala karunia nikmatnya. Utamanya adalah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, dan nikmat waktu luang. Alhamdulillah. Salawat beriring salamnya semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga teruntuk keluarga beliau, para sahabat beliau, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, atba'ut tabi'in, hingga kita sekalian yang sedang diajar taat akan syariat dan menghidupkan sunnah-sunnahnya. Mudah-mudahan dan moga-moga kita semua diaku di antara bagian dari umatnya dan mendapatkan syafaatul uzma dari beliau di yaumil akhir nanti. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sebelum kita lanjutkan ke dalam pengajian kitab Wasiyatul Mustafa, mari terlebih dulu kita berzikir kepada Allah dengan melantunkan nazam zikir al-asmaul husna. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Bismillahi bada'na walhamdu li rabbina wassalatu wassalam linnabi habibina. Ya Allah ya Rabbana anta maqsuduna ridhaka matlubuna dunyana wa ukhrana. Ya Rahmanu ya Rahim ya Maliku ya Kudus ya Salamu ya Mu'min ya Muhaiminu ya Aziz ya Jabbar Mutakabbir ya Khaliqu ya Bari ya Musawwiru ya Ghafaru ya Qahharu ya Wahhab ya Razzaqu ya Fattah ya Alimu ya Qabid ya Basitu ya Khafid ya Rafi'u ya Mu'iz ya Mudhillu ya Sami' ya Basiru ya Hakam ya Adlu ya Latifu ya Khabiru ya Alim
يا عظيم يا غفور يا شكور يا علي يا كبير يا حفيظ يا مقيت يا حسيب يا جليل يا كريم يا رقيب يا مجيب يا واسع يا حكيم يا ودود يا مجيد يا باعث يا شهيد يا حق يا وكيل يا قوي يا متين يا ولي يا حميد يا محصي يا مبدئ يا معيد يا محيي يا مميت يا حي يا قيوم يا وجيد يا مجيد يا واحد حد يا صمد يا قادر يا مقتدر يا مقدم يا مؤخر يا أول يا أخير يا ظاهر يا باطن يا ولي متعالي يا بر يا تواب يا منتقم يا عفو يا رؤوف يا مالك مالك الملك ذا الجلال والإكرام يا تو يا جامع يا غني يا مغني يا مانع يا ضار يا نافع يا نور يا هادي يا بديع يا باقي يا وارث يا رشيد يا صبور عز جل ذكره بأسمائك الحسنى اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وذريتنا كفر عن سيئاتنا واستر على عيوبنا وجبر على نقصاننا وارفع درجاتنا وزدنا علما نافعا ورزقا واسعا حلالا طيبا وعملا صالحا ونور قلوبنا ويسر أمورنا وصحح أجسادنا دائما حياتنا إلى الخير قربنا عن الشر بعدنا والقرب رجاؤنا آخرا نلنا المنى بلغ مقاصدنا وقضي حوائجنا والحمد لإلهنا الذي هدانا صل وسلم على طه خليل الرحمن
Rahman wa alihi wa sahbihi ila akhir zaman. Nas'alukal ijabah bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan pengajian kitab Al-Wasiyatul Mustafa karya Syekh Abdul Wahhab Asy-Sya'rani rahimahullah ta'ala, halaman 26, tentang berbuat baik kepada orang yang tidak baik atau jahat, ya. Sebab dalam bab ini masih membahas tentang keutamaan sedekah, dan bagian dari sedekah adalah berbuat baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Aliyu isna'il ma'rufa walau ma'as safalati. Qala Aliyun wa mas safalatu ya Rasulullah. Qala alladhi idza u'idha lam yatta'idh wa idza zujira lam yanzajir wala yubali bima qala wa ma qila lahu. Para ibu jamaah sekalian, kita umumnya sebagai muslim diperintahkan untuk berbuat baik. Wa ahsin kama ahsanallah, misalnya dalam surah Al-Qasas ayat 77, dan berbuat baiklah sebagaimana Allah berbuat baik. Atau kita juga diperintahkan untuk berbuat baik, ya, terutama berbakti kepada kedua orang tua, juga berbuat baik kepada karib kerabat, juga kepada orang-orang yang tidak mampu. Seperti kata Allah, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa dzil qurba wal yatama ila akhir ayat. Dan beribadahlah kamu sekalian kepada Allah, jangan menyekutukan Allah dengan sesuatu pun. Lalu apa lagi? Dan kepada ke orang tua ihsana, hendaknya berbuat baik alias berbakti, juga kepada kerabat, juga kepada siapa lagi? Anak yatim, tetangga dekat, tetangga jauh, dan sejenisnya, orang sakit. Nah, tapi kok di sini ada anjuran, bahkan seakan-akan adalah sebuah perintah untuk berbuat baik kepada orang jahat atau orang yang tidak baik. Kalau berbuat baik kepada orang baik, itu sudah pasti harus kita lakukan, betul tidak? Nah, di sini kita lihat, kata Nabi, pesannya apa kepada Sayyidina Ali? Ya Aliyu, hai Sayyidina Ali, isna'il ma'rufa, berbuat baiklah. Al-ma'ruf itu berbuat baik, ya, sebuah kebaikan yang bijaksana, ya, yang mana berbuat baik ini yang didasari karena Allah Ta'ala, dari hati yang tulus, dari hati yang paling dalam. Sebab ada orang yang berbuat baik tapi dengan tujuan dunia. Ada orang berbuat baik tapi tidak didasari dengan keikhlasan. Ada tidak?
Aya nu kitu ria, ingin dilihat oleh orang lain dan mengharap pujian. Kata para ulama mengutip hadis Nabi, itu disebut dengan syirkul asgor, syirik level kecil, syirik tingkatan yang kecil. Kenapa ria disebut dengan syirik? Bukankah syirik itu menduakan Allah atau menyekutukan Allah? Karena ketika orang beribadah, mestinya kita ini karena Allah, sebab Allah yang akan mengganjar, memberikan pahala. Tapi ketika kita atau ada orang yang beramal, dia satu sisi pengen dapat pahala, sisi yang lain ingin dapat pujian dari manusia. Pan ieu ngaranna nyagak. Istilahnya mendua. Berarti sudah menyekutukan Allah walaupun levelnya level kecil. Kata Nabi, diriwayatkan bahwa nanti di hari akhirat, di hari akhirat orang yang kayak begitu oleh Allah akan dipersilahkan, pergi sono, pergi kepada orang atau sesuatu yang mana dulu kamu beramal niat ingin dapat pujian dari dia, ke sono. Kira-kira dapat nggak balasannya? Ya enggak. Itu mah istilahnya dicerca dan dicela oleh Allah. Karena itu dari sekarang hendaknya kita beramal, yakni amal ma'ruf, ya, berupa kebaikan yang didasari dengan keikhlasan. Dalam Al-Quran tadi kita dengar, kita kutip ada kata ihsan. Khatib dalam khutbah Jumat sering mengutip ayat begini di penutup khutbah yang pertama. Innallaha, di khutbah yang kedua, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Sesungguhnya Allah memerintahkan untuk berbuat adil dan berbuat ihsan. Kalau adil, ibu dianteran makanan, contohnya dianterin makanan apa misalnya sayur asem. Besok ibu masak sayur asem lagi, nganterin ke orang yang kemarin ngasih. Itu setimpal, namanya adil. Tapi kalau ihsan, ada orang lain berbuat jahat kepada kita, tapi kita justru membalasnya dengan kebaikan, itu ihsan. Atau kalau mau dicontohkan yang tadi, ibu dianterin sayur asem, besok ibu nganterin sop iga, itu ihsan. Artinya membalas kebaikan dengan lebih baik. Makanya dalam surah An-Nisa, saya lupa ayat berapa, ketika berbicara tentang ayat salam, wa idza huyyitum bi tahiyyatin, dan apabila kalian diberi penghormatan maka jawablah dengan penghormatan yang lebih baik. Maksudnya kalau ibu kedatangan tamu atau ada orang mengucapkan salam, assalamualaikum, jawab lebihin waalaikumsalam warahmatullah. Minimalnya begitu, lebih lengkap, lebih bagus. Ada orang datang kepada kita, assalamualaikum warahmatullah, jawab lebih lengkap atau lebih baik lagi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cukup segitu aja, kepanjangan irah atau diukna. Nah, di sini al-ma'ruf, perbuatlah, berbuat baiklah kamu walau ma'as safalati, walaupun kepada as-safalah. Di sini diterjemahkan as-safalah saja. As-safalah itu artinya orang yang rendah. Makanya ada asfalasa filin. Surah apa itu? At-Tin. Ya. Tsumma radadnahu asfalasa filin. Kemudian kami kembalikan ia ke aspal, rendah. Tuh, jalan raya bawahnya apa? Aspal. Kalau beton beda lagi. Itu memang dari aspal yang paling bawah. Dan memang adanya di bawah. Berbuat baiklah kamu meski kepada orang yang rendah. Apakah yang dimaksud rendah ini adalah orang yang tidak punya harta? Apakah orang yang rendahan ini adalah orang yang bodoh? Yuk kita lihat. Apa kata Sayyidina Ali? Beliau bertanya,
mengkonfirmasi, tabayun, cari kejelasan. Siapa sih orang yang disebut as-safalah? Orang yang derajatnya rendah. Wa mas-safalatu ya Rasulullah. Jadi kalau nggak tahu nanya, ulah cicing wae. Dan apa itu safalah ya Rasulullah? Siapa sih? Dan apa safalah itu? Qala, jawab baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alladzi idza wu'idha lam yatta'id. Orang rendahan atau as-safalah itu adalah orang yang jika jika diberi nasihat, lam yatta'id, dia tidak mau menerima nasihat itu. Padahal nasihatnya benar. Cuma kalau kita ngasih nasihat pakai etika, ya. Katakanlah saya dengar di tempat saya mengajar ngaji ada salah satu jamaah yang melakukan perbuatan tidak baik. Lalu salah satu jamaah ngaduin ke saya, Pak Ustadz tolong bahas ini ya. Si Anu tuh dia kalau hari-harinya suka begini dan begini, pokoknya jelek. Maka cara saya menasehati tidak boleh langsung sebut namanya, karena itu sama dengan tanda petik menelanjangi citra ataupun pribadi orang di depan orang banyak. Carilah teknik yang baik, yang rapi, yang sopan, yang santun, sehingga kalau orang itu mendapatkan nasihat, dia seakan-akan tidak dinasehati, malah seakan-akan dia itu sedang mendapatkan sesuatu yang dia butuhkan, malah bisa disentuh dengan satu kebutuhan. Misalnya begini, kadangkala orang kalau diajak kebaikan susah, betul nggak? Nah, ayeuna misalnya ngayakeun arisan apa, misalnya kan ada arisan haji yuk, pesertanya paling sedikit, atau umroh yuk sedikit, giliran jalan-jalan banyak, ya sekian bus, ya itu kan itu godaan memang, ya itu godaan. Nah, kita ajak orang untuk melakukan kebaikan seakan-akan kita ini tanpa mengajak, tapi membuat dia itu seakan-akan butuh. Bagaimana caranya? Kedepankan motivasi, kedepankan kelebihan, keutamaan, keistimewaan dari amal-amal itu. Termasuk tadi kalau dengar cerita salah satu jamaah, dia ini misalnya suka terlibat dengan lintah darat, apapun istilahnya ya, atau istilah riba. Ya, kita cerita kemana dulu gitu kan? Kita bisa cerita hikayat, ya. Kemudian baru kita masuk ke dalam baik buruk dari baik buruk dalam muamalah. Muamalah itu kan kegiatan kita sehari-hari. Kemudian kita juga tidak bisa hanya sekedar nasihatin, tapi harus bisa memberikan solusi. Ya mungkin salah satu saudara, salah satu teman tetangga kita ini, dia tidak ada maksud untuk terlibat dalam lintah darat misalnya, tapi dia akhirnya terdesak. Maka solusinya ya adalah kita semua bantu, mau minjemin kayak gitu. Makanya di dalam agama kita, saya pernah bahas dalam praktik muamalah ada mudorobah, ada murabahah. Ai mudoromah mau bagi hasil. Soklah ibu mau usaha apa? Karena ibu nggak ada pekerjaan, nggak ada penghasilan, ibu bisanya apa? Bikin kue. Nih saya modalin, nanti bagi hasil. Ada keuntungan. Atau ibu gini aja deh. Nih saya ada barang dari sayanya 1.000, nanti ibu jual 1.500. Murabah. Jadi jangan hanya nasehatin seakan-akan mamatahan, cek Sunda nama, seakan-akan ngajarin tapi menyudutkan. Ya. Jadi kadangkala ada orang tidak menerima nasihat juga.
bagaimana cara nasihatnya itu sendiri. Jadi tanpa harus menghukum, bahasa kerennya menjustifikasi atau menghakimi, supaya dia seakan-akan tidak menjadi seorang yang tertuduh. Gampang nggak? Nggak gampang memang nasehatin kayak begitu. Kalau kita ke anak ya bisa. Kita ke anak juga kadang-kala nggak gampang nasehatin, betul nggak Bu? Kadang masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Muncongnya ketingali. Ima omongan. Ya. Maka kalau kepada anak-anak bisa juga kita sampaikan kisah-kisah mauidhah hasanah. Makanya agama kita mengajarkan ud'u ila sabili rabbika sabili rabbika bil hikmati wal mauidhatil hasanah wajadilhum billati ahsan. Ajaklah, serulah menuju jalan Tuhanmu dengan cara hikmah, dengan cara mauidhah, nasihat yang baik. Kalau perlu debat dengan cara baik. Maka ibu-ibu nih kepada anak-anak itu harus baik. Atau ibu kepada pasangannya sendiri, ya. Atau mungkin ibu-ibu mungkin di atas 40. Atau mungkin ibu punya anak yang menikah dengan laki-laki masih muda usia pernikahannya. Yang namanya usia pernikahan masih muda, adu mulut kadangkala ada, cemburu kadangkala ada. Ajarkan kepada anak-anak kita itu yang baru menikah, misalnya bagaimana cara kalau mengutarakan, menyampaikan isi hati, ya. Bisa saja misalnya nih, si istri ingin curhat kepada suaminya, banyak cara. Misalnya, "Pah, nanti malam kita tahajud bareng yuk, ayo. Cuma kalau doa kita gantian ya." Iya. Istri yang doa, "Ya Allah, jagalah suamiku, jangan sampai dia selingkuh. Amin cenah," gitu kan. Kan nggak nuduh, berdoa, sebuah harapan. Mungkin kalau misalnya si istrinya bilang ke suaminya, "Ya saya selingkuhnya," kan nuduh, betul nggak? Tapi kalau dengan cara, "Ya Allah, jagalah hati suamiku, jagalah lahir batinnya, jaga dari penyakit hati seperti dia suka dengan wanita-wanita yang lain. Jangan sampai dia..." Doa itu menang tengah doa gitu. Boleh tidak? Boleh. Nuduh bukan? Enggak kan gitu. Itu kan cara, ya. Sama halnya ibu mau ke anak juga carilah cara yang baik. Makanya kalau berbicara nasihat memang harus cari cara yang baik. Bahkan kalau perlu memuji dalam arti menghargai orang, ucapan terima kasih kepada orang lain boleh di depan orang banyak. Tapi kalau mengingatkan ataupun menegur itu alangkah lebih baik di belakang. Kenapa? Tadi sama halnya saya membahas kejelekan orang, orangnya ada di sini, apalagi sebut nama, nggak baik. Ayah yang ada orang itu besok nggak akan ngaji lagi, ya. Atau bahkan mempengaruhi yang lain, nggak usah ngaji deh, ngebahas pribadi di depan orang, itu nggak bagus. Maka disinilah pentingnya kita ngaji. Dan ibu-ibu juga menasehati harus dengan cara yang baik. Saya sampaikan begini supaya ibu-ibu mendapatkan ilmu tidak hanya untuk sendiri, tapi juga untuk menjadi guru bagi anak-anak. Sehingga menyampaikan ke anak-anak juga baik. Nanti anak-anak kepada nanti anaknya lagi, caranya dengan baik. Karena sudah dapat warisan ilmu dan contoh teladan dari ibu-ibu. Itu ngaji. Nah, tapi kembali ada saja orang yang sulit diberi nasihat, ya. Bisa jadi orang yang sulit diberi nasihat itu satu tadi karena caranya, ya. Atau yang kedua mungkin hatinya sudah qaswah, sudah keras, sudah gelap, menganggap dosa sesuatu yang enteng, meremehkan dosa. Nah, ini dalam bahasa Arab dosa itu sering diartikan orang berdosa ada orang yang menjolimi dirinya sendiri. Doanya itu kan ada Rabbana zalamna anfusana, ya Allah kami telah berbuat jolim. Secara bahasa zulmatun artinya gelap. Karena orang yang telah berbuat dosa, dia sama dengan telah menitikkan satu noda ke dalam hatinya. Banyak noda, akhirnya hitam legam, poek. Ibarat cermin hitam legam, sulit memantulkan cahaya.
maka begitu pula orang yang hatinya gelap, hatinya keras, sulit rasanya untuk menerima nasihat. Nah, tapi kenapa Nabi berpesan demikian? Berbuat baiklah meskipun kepada orang yang asapalah, yaitu orang yang apabila diberi nasihat tidak mau menerimanya. Karena bisa jadi dengan kita memberi itu menjadi nasihat buat dia. Ya. Karena kalau kita nasihatin dengan lisan, dia sulit. Karena apa? Bu, orang itu lebih senang melihat ketimbang mendengar. Sebab telinganya dari kanan di kiri, mungkin ke samping kanan, mungkin samping kiri. Tapi kalau mata dia di depan. Ya, maka dua hal yang kita bisa lakukan. Satu, pertontonkan, dalam arti perlihatkan, dalam arti contohkan keteladanan. Tekudu ngomong, bere contoh gitu. Bapaknya nyuruh ke anaknya sholat, ari bapaknya mancing, aku matu. Ya. Bapaknya nyuruh anak untuk sholat, ari bapaknya keur main catur. Kan udah ditinggali, yang dilihat apa? Contoh, bukan apa yang didengar. Itu anak-anak zaman sekarang. Makanya kenapa anak-anak kita senang dengan handphone, nonton TV, nonton di warnet dan lain-lainnya. Karena mata visual itu lebih dikedepankan oleh anak-anak ketimbang mendengar. Apalagi zaman sekarang anak-anak itu lebih senang pakai headset, sehingga yang dia dengar sulit kecuali apa yang dilihat. Maka satu, perlihatkan yang baik. Yang kedua, langsung aksi. Apa diantaranya? Beri. Ya. Kalau ada orang jahat sama ibu, nih ikuti apa kata Nabi, berbuat baiklah kepada dia. Kenapa? Nanti dia juga akan tersadar, saya sudah jahat sama orang ini, tapi orang ini malah baik kepada saya. Kan dia juga punya logika, punya akal sehat. Betapapun hatinya sudah gelap, hatinya sudah keras, tapi ketika melihat kebaikan yang itu dalam bentuk aksi nyata, maka orang yang begitu pun dia akan tergerak. Makanya isna'il ma'ruf walau ma'as safalah. Gitu. Balas saja. Ini juga sudah dilakukan oleh Nabi. Abu Bakar As-Siddiq pernah menanya kepada Aisyah, "Wahai Aisyah, apakah aku sudah mengerjakan semua apa yang dilakukan oleh baginda Rasul?" Ya, tapi ada satu hal. Apa itu? Rasul sering ke pasar di Madinah, lalu di situ ada salah satu pojok yang terdapat pengemis Yahudi buta dan mencaci dan menuduh gila Nabi. Lalu Nabi datang ngapain ke sana? Nabi memberikan makanan. Oh, disangkanya, dikiranya cuma memberi makan doang. Nabi sudah wafat. Datanglah Abu Bakar Siddiq. Ya. Kata si pengemis, "Siapa kamu?" Karena nggak bisa ngelihat. Ya. "Siapa kamu?" "Saya orang yang biasa datang." "Ah, bukan kamu." Ya, dikasihlah makanan. Orang yang biasa datang ke saya itu ngasih makanannya, dia dilembutkan dulu. Dilembutkan baru disuapkan. Dalam hatinya Abu Bakar Siddiq, "Gusti, ya Rasul, engkau luar biasa. Ini orang mencaci, bahkan menuduh gila kepada Nabi, tapi Nabi tetap membalas dengan kebaikan." Ya, sampai selesai akhirnya diceritakan oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq bahwa yang biasa menyuapi, melayani dengan penuh kebaikan, ketulusan itu sudah meninggal. Siapa itu? Dialah orang yang kau tuduh gila itu, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang terjadi? Dia meneteskan air mata dan minta bersyahadat. Nah, itulah akhlaknya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Nabi sampai bersabda demikian, isna'il ma'ruf walau ma'as safalah. Nah, termasuk as-safalah ini juga wa idza zujira lam zajir, dan apabila dicegah tidak mau, wala yubali bima qala, dan tidak peduli dengan apa yang dikatakan orang, ya, wa maqil, lalu dan apa yang dikatakan,
tengawaro cek orang mah ya. Tidak peduli apa yang dipesankan. Nah, maka dari itu cara berdakwah orang kayak begitu, ya itulah seperti yang dilakukan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tentu doakan supaya dia tergerak hatinya mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Ada pertanyaan? Ya. Jadi ini kalau hanya dibaca apa adanya, perintah berbuat baik kepada orang jahat, nanti disangka oh semua orang jahat kita harus berbuat baik. Tapi berdasarkan penjelasan tadi, paham ya? Nah, itulah cara dakwahnya. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladzi yanfa'una, Rabbi faqina faqih ahlana wa qarabatil lana fi dinina ma'alil qutri unta wa dzakar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hab lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrari ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf atas segala khilaf dan kekurangan dan kelebaan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.